Everybody say, everybody say. Mati saja. Gua tahu. Ini lagu. Sumpah panas, sumpah panas, bikin gemas. Itu dia ngeri, bikin gemas. Sound ganas, sumpah panas, jangan cemas. Sumpah panas, jangan lemas. Dikit boleh dong, namanya juga orang tidur. Sumpah panas. Aduh, ini hari syuting luar biasa nih. Ada birthday cake. Siapa yang ulang tahun? Ntar gue umumin. Jangan sekarang. Surprise buat lo semua. Ya kan? Narasumber juga oke. Joffrey kelihatan rambut makin. Sekarang kemarin parkir, sekarang gelatik kayaknya. Gue inget itu tuh atapnya apa rumah-rumah Dayak tuh pakai apa sirup. Itu tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, Sofa Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, tetap dari Cilegon, Banten. Studio kita memang di Cilegon, Banten. Nah, seperti biasa, surprise hari ini adalah saya punya partner sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-48. 48. Ankle starter. Ankle forever. Luar biasa. Jadi di ulang tahun yang 48 pasti ada satu gaya khusus untuk memperkenalkan diri nih. Di 48. Gaya birthday boy untuk introducing yourself. Itu ada style dong. Namanya juga birthday boy. Ini Gitu kaosnya apa lagi nih? Apa ya? Anthrax. Waduh. Apa tuh? Antisocial. Ada tuh lagunya. Antisocial. Mesti dengerin. Oke, supaya siap. jadi galak. Oke, my friend, my birthday boy. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Om Ganteng Chef Haryo Pramu di sini. Di usia berapa ini harapan saya bercita-cita ingin menjadi penerbang roket. Ya, penerbang roket. Kenapa? Pasti ke atas. Melesat, pokoknya gitu aja. Dan berguna buat semuanya. Banyak orang. Amin. Ya, itu kata kiasan penerbang roket. Emang lo kelihatan agak seger nih hari. Yeah. Lebih seger dari biasanya. Biasanya udah seger, tapi sekarang seger. Kayaknya tadi malam makan es campur. Tadi malam gue tuh kelayapan naik motor, nggak pakai jaket, jadi agak pegel-pegel pagi ini. Gitu. Gue kalau ulang tahun tuh kebiasaan Gitu kelayapan, nggak tidur gue semalaman. Bro, Ah, ini narasumber orang dalam juga nih. orang dalam. Tapi bukan dari PSMS Medan. Kaosnya hijau, gue pakai PSMS Medan tadi. Ini yang satu waiters di restoran Sorosoan milik dari KSP, Krakatau Sarana Properti, ya kan? The best place for entertainment in this town, katanya orang-orang mungkin sekarang lagi hit di Sorosoan, ya. Sorosoan, ya kan? Ya satu lagi, ini spesialis bartender, tapi juga apa namanya? Barista, bukan barika, barista. Makin merah aja nih bibirnya. Ada Dimas, ada Rifa Ambar Fitriani. Ambar Fitriani. Katanya mau dipendekin jadi Arifa ya? Enggak. Gosip aja. Katanya Arifa, Ari dan Rifa maksudnya. Asik. Maksa. Apa? Kantong kresek mau nggak? Udah dijawabin di sana. Itu bos. Ini narasumbernya istimewa nih. Yang satu bartender, barista, yang satu waiters. Kenapa gua undang mereka? Ini ada satu angle yang khusus yang kita bisa ambil nih. Mantap. Ini kalau si Dimas ini kerja dari pagi sampai malam, tapi senyum terus. Gue liat nih orang nggak capek-capek. Gue pengen tahu tuh rahasianya. Betul. Ya, Itu penting banget. Penting banget ya. Karena dalam dunia hospitality, dunia perhotelan itu pelayanan jasa. Yang paling penting adalah appearance, penampilan dan juga senyum. Senyum itu adalah modal karena senyum itu adalah
hal yang tidak pakai duit, tapi efektif banget. Tapi si Joffrey senyum nggak dapat duit. Dia mesti buang-buang suara sampai serak baru dapat duit. Yoi. Waduh kasihan Joffrey deh, kasihan. Nah kalau si Rifa ini, saya dengar katanya jarang menemukan seorang bartender cewek. Apa betul? Jarang bisa dibilang enggak juga, tapi kalau perbandingan ya 1:20 ya. 20 laki-laki 1 perempuan gitu. Gitu ya. Nah, ini bartender merangkap barista. Karena bartender itu atau barista itu biasanya kerjaan laki ya, angkat botol, menghitung, kemudian stocking dan lain-lain. Lebih Gitu ke ya? cowok sebenarnya melayani. Bartender tuh kalau dalam bartender yang menjual alkohol tuh biasanya mereka lebih kepada ngajak ngobrol tamu supaya nyaman, supaya beli terus gitu. Oh gitu. Pantes Tapi dia tamunya banyak. tabunya banyak. Nah, itu penting. Ngobrol terus, gue bilang dalam hati gue kapan kerjanya nih. Iya. Oke, ke Dimas dulu deh. Iya. Dimas. Iya. Ntar dulu, dua-duanya deh. Dimas, Rifa makasih ya. Oke, siap. Udah datang ke Soal Panas. Iya, Iya, sama-sama Pak Ari. Kan? Pertanyaan pertama. Lu udah lama kerja di Surosoan? Kalau saya sih kurang lebih udah 9 sampai 10 bulan. Kencangan Ya. dikit dong ngomongnya. Oke. Kalau saya sih kurang lebih 9 sampai 10. Ini suruh kencangan dikit, dia deketin lagi. Oke. Kurang lebih sih. Kalau saya tuh 9 bulan sampai 10 bulan sih dari bulan Juni, tanggal 4 atau tanggal 6 Juni gitu kalau nggak salah ya. Ya, itu tawaran dari teman sih sebenarnya. Emang saya tuh banyak teman di sini. Teman entah itu teman kelas dulu, teman alumni, teman angkatan segala macam kan, kakak kelas segala macam kok banyak di sini. Di sini ada banyak. Oh ya. Itu dibagi di departemen lain sih kayak pastry, banket ada, di Banten Bistro juga ada, di front office pun ada. Ya. Kenapa sih lu mau jadi waiters? Dulu itu pas sekolah ngambil jurusan perhotelan juga kan ya. Di SMK SCP 17 itu sebenarnya saya tuh di situ cuman kayak ya udahlah kayak mau mengasah nih bahasa Inggris saya karena dunia perhotelan itu kan sangat kental dengan bahasa Inggrisnya kan. Yoi. Di situ. Awalnya pas udah lulus itu saya tuh nggak mau sih kayak ya udahlah saya udah ngerti nih, saya pengen cari wawasan yang lain gitu kan. Akhirnya ternyata ada yang nawarin gitu Atau lu seneng ketemu orang kali ya? seneng banget ketemu orang baru. Hah? Seneng Pantes banget lu waktu ketemu orang. gua kayaknya gimana gitu. Seneng banget malah ketemu orang, iya. Lu jangan ketawa dong lu, biasa aja. Oh gitu ya? Iya. Lu jadi ini nih apa namanya? Kalau di olahraga tuh namanya public players. Asik. Public player. Nah, orang yang main kalau nggak ada penonton jadi jelek mainnya. Tapi begitu penonton banyak kayak orang gila dia main gitu. Ya. Contohnya kayak lu juga Iya. gini kan. Ya kan? Nah, sekarang ke Rifa nih. Rifa, kok jadi bartender sih? Atau jadi barista? Kan ada yang lain yang lebih ketemu orang gitu. Mungkin karena pekerjaan pertama aku kan di bar ya. Jadi ya kesini-sini jadi Enggak, suka. udah pernah punya pengalaman di bar gitu? Enggak, pekerjaan pertama aku ya emang di bar. Di bar. Di bar. Terus ya kelanjutan sampai sekarang. Lu ngomongnya biasa aja, jangan tegang. Kenapa dong? nih. Enggak tegang. Dia bukan tegang, Bung. Dia takut ditarik elu. Lo kalau demen kan suka lu tarik apa? Gitu kan. Juga bos, kita nggak narik, betot doang. Oke. Iya. Gitu. Terus udah berapa lama di Surosoan? Kalau aku baru masuk tuh bulan Oktober tahun kemarin. Oh, belum setahun ya? Belum, baru kayak 4 bulanan deh kayaknya. Tapi kayaknya lu menikmati ya? Oh, menikmati banget aku di bar. Kenapa? Selain ketemu gue, ketemu siapa sih? Kalau misalnya Enggak sih, kayak tetep. ya lebih suka aja buat kayak ketemu orang, kita ngelayanin tamu gitu kan. Kayak baru datang langsung ke bar, Mbak mau pesan kopi. Dengan senang hati dong ya kan. Kopi apa Pak? Kopi rasa apa? Rasa yang pernah ada, takutnya kan mau. Ada nggak bilang rasa kamu gitu? Oh nggak ada dong. Nggak ada dong. Lebay juga nih. Itu semenjak kapan tuh?
pipi kamu ada lubangnya. Nggak tahu ya, pakainya dari di kandungan mama aku deh ada. Oh, bukan gara-gara disorosoan langsung ada gitu. Nggak ada Nih deh. bapaknya nih. Bener ya, kita baru nyadar. Kita baru nyadar ternyata. Bapaknya. Izin dulu sama bapaknya. Iya bener. Lu ada juga ya? Ada dong. Enggak kelihatan. Tapi kalau dia kan dalam, lu kayaknya kurang dalam deh. Iya, Coba. iya Ibu namanya lagi, bapaknya kalau ketemu ibunya keluarnya dia. Oh gitu ya, asik. Chef, gantian Chef. Oke. Jadi yang saya tangkap nih siapa namanya? Dimas. Mas Dimas Iya. ini pekerjaan waiter itu kan wait ya, menunggu pesanan. Iya. Kalau saya lebih setuju dengan server buat mereka. Oh server ya? Server itu pekerjaannya Melayani. service, melayani, proaktif. Bapak sudah makan, mungkin mau minum, mau nambah minumnya. Kemudian kita ada makanan spesial hari ini. Nah itu pekerjaan server. Jadi kamu bukan lagi waiter. Tahun ini tahun 2023 saatnya waiter berubah menjadi Upgrade server. lah. Server ya? Server. Yes. Server lebih proaktif. Server lebih gaul. Server hafal nama tamu. Iya. Ini akan bagus sekali kalau untuk seorang Dan insan keren, Bos. tourism ya. Karena pejabat pemerintah juga server. Melayani rakyat kan. Nah, Oh iya benar. Iya kan? Iya. Lu melayani tamu di sini ya. Keren tuh server. kalau wait itu waiter tuh menunggu, Wait, menunggu. dia di pojokan menunggu. Tapi kalau server, Pantes ada yang sampai ngantuk gitu ya. Bener kalau nggak ada tamu ya. Iya kasihan amat gue. Ya kan? nah jadi itu yang saya lihat karena Dimas ini sudah mengerti basic dari server itu adalah pertama banyak teman itu harus. Karena sampai dimanapun yang membantu kita adalah teman yang bisa mengangkat kita. Ini sekarang levelnya server. Tapi for the next 5 years kita nggak tahu loh dia siapa. Iya, benar. Karena pekerjaan dulu pertama saya sama. Waiter, server. Saya malah asisten server. Namanya buzzer. Buzzer tuh beres-beresin piring makan itu. Itu pekerjaan saya pertama tahun 97. Gitu. 20 tahun kemudian kamu lihat sendiri. Iya. Nah gitu lah ya. Buat kamu juga kalau saya lihat kamu PR-nya jaga badan jangan gemuk. Bahaya. Ada potongan ya. Kalau dari gestur cara duduknya saya udah suka. Ini udah Bukan ada potongan gemuk. ada saya lihat. Hati-hati loh, Hati-hati. Kamu harus jaga itu. Bisa melar kata orang-orang. Karena orang hospitality itu penampilan, appearance-nya harus bagus. Iya. Cara duduk kamu udah bagus. Aduh keren. Sempurna. Udah. Itu Sepatu putih lagi. sepatu putih. Kayak Kamu tahu Roman. Kamu tahu berdandan apa menjadi kelihatan apa ya? Kalau sepatu putih perempuan itu kelihatan luxury gitu. Kelihatan Elegan ya. Mewah. Elegan. Elegan ya. Itu dia ngerti itu. Anak-anak sekarang begitu banyak pakai sepatu putih saya lihat. Bos, tau Iya. nggak? Ini dua-duanya nih, Dimas sama Riva. Mereka berdua sebagai salah satu nilai jualnya Sorosowan sebenarnya. Oh iya. 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 Ini mereka nih primadona Sorosowan, cuma mereka nggak tahu aja. Kita kasih tahu, tapi nggak boleh mangkak nih. Nggak boleh mangkak. Nah, biasa-biasa aja. Justru dengan jadi primadona tugas lu makin berat. Mempertahankan popularitas lu tuh, aduh. Jadi yang namanya bisnis food and beverage ini kita ngobrol dari sisi ini ya, sisi hotelier ya dan restorator bahwa tidak hanya perlu cantik dan ganteng, dia perlu punya sesuatu yang menarik. Dia perlu punya attraction. Bagaimana dia bisa mengembalikan? Kamu bisa kan punya tamu reguler kan pasti Ada, yang hafal ada, gitu. ada yang hafal selalu banget. datang nyari Iya, Dimas. banyak. Banyak kan? Banyak. Nah, sila deh. Nah, itu kemampuan memang yang harus dimiliki oleh seorang server. Kalau saya lihat. Jadi memang harus punya regular guest. Gue hafal ini, Pak ini suka dipanggil ini, makannya ini, kesedangannya disambutnya begini, namanya segini. Pasti kamu tahu itu. Ada. Ya. Ya karena kalau udah begitu situasionalnya emang jadi beda. Iya. Ada ketergantungan dari si restoran pada lu. Iya. Feel like home. Feel Yes, like feel lu. like Lu home. menciptakan itu. Jadi orang balik nyari lu kan gitu kan? Iya. Ada. Kamu Coba pernah ceritain. survei nggak? Coba ceritain dikit. Kalau orang nyari lu gimana kira-kira? Ada yang nyari pas kemarin kalau nggak salah dia. Oh ya pas lagi off sih soalnya lagi off juga. Ada yang nanya Dimas mana katanya gitu. Kalau nggak salah namanya Pak Harahap kalau nggak salah aja. Hah? Siapa gitu? Pokoknya Pak Harahap. Oh, kalau nggak gitu. salah sih. Tapi istrinya Dimas mana katanya gitu kan ke teman saya katanya. Oh Dimas libur katanya gitu. Gak tahu nyarinya karena Oh, mungkin udah karena ada yang emang begitu ya? udah ada Udah juga. ada ya? Terus ada juga tamu beberapa yang emang udah hafal gitu, maksudnya kayak ke saya gitu. Kamu tahu kan saya pesannya apa aja gitu. Ya saya tahu. Ada. Udah gitu juga? Udah ada. Udah hafal kamu? Udah hafal, saya ada beberapa. Wah hafal. hebat loh.
Paling itu keren lo. Lo udah dicari tamu, terus lo hafal lagi kebiasaan dia minumnya apa, makannya apa. Wah itu keren tuh bos. Tapi gini, ada nggak yang nanya, Dimas, ada nomor teleponnya nggak? Ada. Banyak Ada. ya. Banyak Sebenarnya loh. ada. Banyak loh. Iya. Kali aja Ada, gitu ada. loh. Iya sih. Hancur nih. Ya ada lah ya pasti ya. Ada. Pasti ada. Ya. Yang Lu pulang- kasih nggak nomor lo? Privacy sebenarnya sih. Hah? Lihat-lihat orang sebenarnya. Kita lihat-lihat orang. Oh lihat orang. Iya. Kalau misalnya emang buat kepentingan itu ya kita kasih. Kalau misalnya buat nggak berkepentingan sih kita ya ngapain? Oh lu gitu. bisa lihat orang lah ya. Bisa kan kalau punya mata. Lihat-lihat Nggak, maksud orangnya gua, yang lu ganteng jangan-jangan. punya insting gitu kan. Wah ini pasti aneh-aneh nih gitu. Sedikit sih, sedikit. Sedikit. Punya mata, punya hati dan punya niat. Oh, siap. Kalau aneh-anehnya ganteng gimana, Cong? Aduh, beda lagi. Oh, beda. Gila. Aduh bete deh. Gara-gara tipis. Susah ngomong sama Gadun nih. Susah. PPP. Bos, gue mau ke Riva dulu nih. Wah, lo di setiap hari kan lo di ruangan lo kecil banget tuh, situ aja lo setiap hari kan? Iya. Ya kan? Lo nggak pernah keluar dari situ kan? Pernah sih sesekali kayak kalau di bar lagi sepi gitu, order udah pada keluar semua. Lagi landai ya, Cong ya. Ya, turun tangan kadang ke server juga. Jadi server servis, juga? Iya, kadang taking order, nganterin juga makanan, clear up, bantuin anak-anak servis gitu. Nah kalau tamu-tamu yang pada ngumpul di bar tuh, ada yang emang mau minum atau lebih suka yang ngobrol sama lo gitu? Sambilan jatuhnya gitu. Istilah kayak modus lah, Pak. order Kayak tapi modus lah kayak Modus ya, Mbak, pada modus. tinggal di mana gitu. Iya, iya. Ngeri ini kalau pakai modus ya? Ngeri kadang teh. Iya, pasti ditanya, kamu umur berapa gitu. Enggak, kadang nanya ya itu nomor handphone gitu kan. Lo kasih dong. Enggak dong. Kayak kalau ada kepentingan bisa langsung ke admin Sorosowan Pak gitu. Gitu ya. Tapi dulu gue baik-baik aja tuh. Minta telepon dapet aja gue. Siapa? Gue Lu jagoan. 20 tahun lalu itu. Siapa yang nggak nyerah sama lu? Lu tinggi. Anyway, nggak kalian ini dipotong gua. Gua dipotong. dulu kalian sekolahnya di mana sih? Dari Basic, saya dulu atau iya. dari Riva dulu? Kalian berdua. Oh, kita berdua ya. Boleh. Kalau Sama. sama kita satu sekolah, Satu cuman beda sekolah. angkatan. Oh, Dia gitu. tuh kakak kelas aku. Iya. Oke, dari mana? Kita dari SMKS YP17 Cilegon. Sekolah kejuruan. Sekolah Kejuruan. kejuruan swasta. Apa? Bidang apa? Kita bidang perhotelan. Oh, saya bidang perhotelan, saya bidang Enggak perhotelan. dong, beda dong. Aku akuntan loh. Oh iya, dia akuntan. Akuntan, Akuntan aku. Akuntan. Oh, saya Kamu akomodasi apa? perhotelan. SMK tapi akuntan. Akuntan. Iya, iya. Kembar. Mau nanya nih buat Dimas. Untuk perhotelan itu bobot studinya seperti apa sih? Kalau untuk perhotelan bobot studinya tuh sebenarnya nggak terlalu berat juga sih, maksudnya kayak kita cuman mempelajari kalau untuk yang di sekolah ya, sekolah saya dulu itu mempelajari housekeeping, front office sama service juga. Itu. Kitchen masuk nggak? Kitchen sudah masuk, cuman itu nggak terlalu produktif banget sih gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tahu kamu basic Iya, basic. untuk Laundry taking juga kita ada sebenarnya, tahu taking order ada. Basic untuk laundry front Span office iya, juga tahu ya. Tahu. Jadi suatu hari kamu misalnya dipindahkan ke front office bisa. Bisa, karena Bisa. saya dulu pernah kerja juga di front office Arisu di hotel sebelah sana. Itu nggak lama sih sebenarnya, 1 bulan doang sih sebenarnya. Oh gitu Iya. ya. Oke. Nah, Riva, itu lu kerja di tempat entertainment lah, ya kan? Makan minum kan jamnya nggak jelas tuh. Kalau lagi banyak tamunya, pulang, ya kan? Itu keluarga kasih izin nggak apa-apa? Kebetulan aku tinggal sendiri. Ah, yang bener nih. Iya. Jadi kayak iya. Gua kasih tahu ya, tangannya Om Ari kalau udah begini nih bahaya. Itu kode tuh. Iya, oi. Gitu. Kobra, bos kobra. Ada bisanya maksudnya. Ada bisanya. Siap. Enggak, itu lu pulang malam nggak apa? Nggak apa-apa sih. Karena kan gue lihat lu banyak malam ya, Iya, iya kan? banyak. Maksudnya aman gitu di jalan. Lu kan naik motor sendiri tuh. Enggak. Kok tahu sih kalau malam merhatiin ya? Gue salah satu yang gue pernah, kalau ada orang bagus pasti gue perhatiin. Bung Ari ini ya, Bung Ari ini matanya nggak cuma 2, di belakang ada 2 lagi. Jadi 4. Tahu ini nggak dasar muka.
kepalanya ada 10. Dasar muka kan langsung jadi matanya berapa coba? Ya kan? Ngeri nggak tuh? Nah, tadi mengenai pulang malam ya, ada nggak SOP-nya? Standar prosedur. Misalnya gini, kamu sehari itu bekerja berapa jam? Kalau overtime dihitung nggak di sini? Dihitung. Nah, itu gimana? Berapa jam kamu jelasin? Jadi kalau kerja kita kan 8 jam. Cuman kadang dari yang masuk middle entah dari jam 12 sampai closingnya jam 10 itu ada hitungan lebih jam 2 jam gitu. Jadi kita dihitungnya itu misalnya 2 jam nabung tuh 2 jam lagi 2 jam lagi 2 jam lagi sampai Oke. kita 8 jam itu baru kita dihitungnya sehari gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan per jamnya. Enggak, per 8 jam itu. Ngomong-ngomong kamu doyan mentega ya? Kenapa emang? Kok bekumis? Isdahlia apa? Iya, Isdahlia mama aku kumisan jadinya. Oh, suka diolesin mentega. anaknya Oh, juga. buku juga perhatiin loh coba. Iya, bekumis Pak. Gimana dong? Apa Maki Riza apa ya? aja deh. Ada kumisnya. Ini balik ke Dimas. Ya. Mas, gue ini sering kesini ke Iya. Sorsowan. Hafal. Selain gue lihat senyum lu setiap hari, ya kan? Terus lo orangnya tuh kalau dimintain tolong tuh gimana ya? Asik-asik aja gitu loh. Nggak, ntar lu Pak ya saya lagi sibuk nggak gitu tuh. Jadi Iya. kayak gue nih minta tolong sama lu asik gitu loh. Soal di belakang lama apa masaknya atau apa gue nggak kepikiran karena lo asik-asik. Oh iya Pak, bentar Pak. Oke. Ya kan, tapi Iya. ada yang juga. Ntar lu Pak ya saya lagi sibuk nih. Ada juga yang begitu tuh. Kadang-kadang gue kayak gitu juga tuh. Gila lu gue udah lapar nih gitu loh kan. Nah itu siapa sih yang ngajarin lu kayak gitu? Punya attitude gitu loh, server bener-bener. Kalau untuk yang ngajar kayak gitu sebenarnya nggak ada, cuman itu karena dari diri kita sendiri ya. Itu sebenarnya tunggu. Masa nggak ada yang Karena ngajarin juga mempertanggung. apa namanya etika melayani kan mesti diajarin. Oh iya, maksudnya diajarin, maksudnya etika pas saya sekolah dulu itu karena emang perhotelan kan harus bener-bener kayak kita tuh walaupun ada masalah nih di rumah gitu kan ya, kita tuh harus menutupi gimana caranya itu masalah tidak tercampur aduk sama yang di kerjaan gitu. Jadi Pokoknya be a professional. Ya? yes, profesional, profesionalitas kerja seperti gitu. Gitu ya. Iya. Jadi begitu lo berangkat dari rumah, matiin tuh segala macam yang di rumah, Yes, di off. nyalain lampu yang di Sorsowan. Iya, benar. Lu Iya. top itu baru. Orang Indonesia jarang yang bisa begitu. Lo kasih tau sama lu, ya kan? Lo juga gitu. Iya sih. Kadang kalau misalnya Apalagi lo tinggal sendiri kan pasti. oh justru Apa, tinggal bisa? sendiri kayaknya lebih fresh deh, Pak. Mau mampir gitu. Enggak, maksud gue banyak ngelamunnya kan di rumah Oh, gitu. enggak dong. Justru sekarang malah aku punya kucing kan di kontrakan aku. Namanya Jadi siapa? kayak Kopet. namanya Kopet, dikasih nama sama dia. Iya. Ya Gila. jadi kayak Oh, lebih pet lagi. ada temennya gitu. Jadi kayak ya happy aja, enggak yang di sendirian ngelamun gitu, enggak Enggak ya? ngapain, mikirin apa gitu kan. Gitu. Tapi betah tinggal sendiri. Betah sih. Gitu ya. Enak. Apa ada orang gini, kalau tinggal sendiri tuh gini, aduh, lama banget sih malam pengen bubur pagi pas kerja gue, we. Suntuk nih gue sendirian terus gitu. Ada Enggak kan? sih, dibawa enjoy aja. Kalau misalnya emang lagi ngerasa bad mood sendirian, ya keluar gitu, ajak temen, ajak Dimas gitu Iya, kan. kita Coba sering di mana bareng, kita sering gitu. bareng soalnya. Tapi ini dua-duanya ada kesamaan bos. Apa tuh? Hobinya nyanyi nih berdua nih. Oh iya? Hobinya nyanyi. Iya. Enggak. Cuman yang ini spesialis dangdut nih. Enggak. Oh nggak salah gue ya. Enggak. Dia dangdut. Oke lah, masuk lah dia suaranya. Kalau aku Gitu ya? dangdut nggak masuk suaranya. Masuknya apa dong? Aku masuknya Apa tuh? Apa pop? Lagu-lagu pop gitu. Iya, gitu. Tapi bisa nyanyi juga. Bisa. Coba deh sepukul dua pukul. Joffrey mana nih? Bang Joffrey, Joffrey. tolong nih bos. Ini dua-duanya bisa nyanyi nih. Cabata gue tahan nih, aduh. Keren banget ya, Bang Jopri Bukan ya. keren lagi, gelap. Nih, gue tes dulu, lu dulu ya. Lagu kesayangan gue bisa nggak? Yang apa? Oh jadi banding ke. Boleh. Boleh. Ini dia. Ini server di Sorsowan bisa nyanyi. Jarang-jarang nih bos. Kita lihat Dimas nih. Wong kong ini kok dibanding-banding ke, saing ke, you mesti kalah. Asik.
sini nggak tahan gue. Oh ya oh, aku yo ora mampu. Gila nih. Mung sekuatku mencintaimu. Ku berharap. Oke, udah. Nanti kita bawa aja sama Bisa Gopi. joget, bisa joget. Sekarang tunggu dong, kita kasih Riva dulu. Riva lo mau apa? Sepukul lah, sepukul. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan sedih lagu ini. merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Oke. Nggak pede ya. Riva, yang pede dong. Nyanyi Kenapa aja. ya? Kalau aku tuh orangnya jarang kayak on kamera gini, Pari. Aku tuh lebih ke kayak foto aja, kalau difotoin orang tuh kurang pede. Jadi kayak lebih ke selfie gitu. Makanya Gitu. kayak acara Oh, gini jadi tuh lu aku deg-degan tau. Udah apa-apa deg-deg kanan. Aduh, baru di podcast. Ya kan? Gimana di warkes ntar? Oke, jadi pekerjaan waiter itu tidak sekedar melayani. Pekerjaan waiter bukan sekedar yang menjadi pelayan lalu menunggu. Ya, seorang waiter atau server lebih tepatnya, dia harus mempunyai jiwa entertainment, kemudian sadar penampilan, harus membawa aura positif. Karena orang yang datang ke restoran, itu ada ke rumah makan, itu orang-orang yang penat. Mereka butuh refreshing, mereka butuh penyegaran. Nah, jadi memang SDM seperti inilah. Karena pekerjaan server ini sebagai jembatan untuk maju ke depan, ya. Iya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya mengenai makanan favorit di Surosoan ini. Sebutin dong 5 besar yang paling sering Di order ya. di order. Kamu pasti tahu itu. Iya. Kalau untuk yang paling besar banget nih ya, itu banyak banget kayak kalau appetizer tuh ada pisang goreng madu, martabak. Itu upselling banget ya. Iya, upselling banget. Itu nggak pernah yang namanya sehari itu Gak ada. nggak ada. kejual, Itu ya? ada, pokoknya kejual. Terus kalau untuk yang Asia, kita ada sop buntut bakar kecap. Oke. Iya. Apa? Sop buntut bakar kecap. Oh, baru Sop denger gue. buntut bakar kecap yang ada terinya ya. Kalau Itu itu beda. beda. Itu sop buntut teri balado kalau itu. Oke. Iya. Yang ini bakar kecap Yang lebih dibakar, coklat. yang Di grill pakai kecap ya. di grill gitu. Terus ada hot stone steak. Hot stone Semua steak. hot stone steak. Ada sirloin, tenderloin, and sama rib eye. Dan juga ada apa namanya, sop iga juga, segala macam sop iga. Sop iga bakar ASEAN biasanya. Oke. Terus ada satu lagi? Ada pizza sih, biasanya pizza tuh Pizza? banyak banget yang order. Oh, bisa bagus Semua juga. jenis pizza, iya. Nah, kalau yang paling slow moving 5 Slow apa? moving Slow ya. moving apa? Pasti kamu tahu tuh. Nggak ada sih kayaknya ya. Ah, yang pasti, yang ada. yang nggak pernah dipesen lah. Jarang dipesen, jarang banget. Kayaknya ada sih, semua keluar kalau menu Semua di kita. keluar ya? Semua keluar, iya. menu, Nah, semua keluar bener, semua. masa? Serius. Nggak ada 1-2 yang ini nggak bisa dijual nih, susah nih gitu. Enggak, emang kita semua keluar. Hah? Mana dia? Maksudnya emang di menu kita tuh nggak ada yang namanya nggak keluar. Itu keluar semua. Gitu. Iya. Nah, jadi ya, kenapa saya Itu tanya juga pertanyaan? keluar. Apa? Mie bakso tuh keluar. Mie ayam Mie keluar ayam juga. keluar. Kuenya keluar. Iya, keluar Kuetiao. juga. Kuetiao keluar. Keluar Itu juga. bener-bener kayak kita tuh nggak ada yang namanya nggak keluar Nah, di menu kita. pertanyaan ini kenapa saya tanya? Karena seorang waiter atau server itu dia harus mengetahui product knowledge. Jadi mana yang laku, mana yang tidak laku, mana yang harus di upselling, mana yang harus dijual, mana barang yang harus dijual karena di dapur sudah mulai expired ya. Jadi memang kamu harus tahu. Iya. Nah, itu namanya komunikasi yang dibangun antara restoran orang belakang sebagai juru masak dan juga servernya. Ini harus ngobrol. Apa yang hari ini harus di upselling? Tolong dong upselling buntut nih, kita lagi masak buntut banyak banget. Kamu jual ini, ya begitu ya? Nah, pertanyaan gua adalah berarti lo harus menyediakan waktu juga belajar knowledge-nya ya. Iya, bener-bener kita juga biasanya kayak seminggu. Siapa yang ngajarin? Ada Pak Aris. Chefnya, bukan? Oh, kalau misalnya maksudnya Ya. Product knowledge. product ya? knowledge, Ditanya, product knowledge ya. Ini sop buntut enak nggak? Lo kan nggak bisa bilang Oh, ke enak test gitu. food ya, lebih ke test food ya. Itu chefnya sih biasanya.
gitu. Iya, kalau untuk product knowledge itu Kan misalnya ada kita tamu nih nanya, emang enak sebuntutnya? Enak Pak, soalnya pakai ini. Nah, kayak gitu. Bisa Iya. nggak mau jelasin setes ya? ya. Tolong dong jelasin hot stone steak itu apa sih istimewanya? Aku pengen tahu. Hot stone steak itu istimewanya itu dari dagingnya tuh udah beda ya sama yang biasa. Apa bedanya? Bedanya itu kalau untuk yang biasa itu menggunakan lokal. Kalau untuk yang kita tuh menggunakan dari impor ya Pak. Nah, terus juga kalau misalkan penyajiannya itu pakai hot plate itu beda. Kalau untuk yang biasa. Terus ada berbagai sausnya sih biasanya gitu. Apa sausnya? Sausnya ada barbecue, ada mashed potato, ada mushroom, black pepper. Iya. Terus ada Kentangnya apa kentang? Jenis kentangnya kentangnya? ada mashed potato sama ada french fries. Wah, luar biasa. Tadi apa Mas Potato? Mashed potato sama french fries. Kalau Mas Haryo nggak ada. Ini dia di depan saya Mas Haryo. Bapak Haryo atau Chef Haryo. Iya. Nah, Jadi produk knowledge-nya bagus ya. Iya. Menguasai. Berarti dia menguasai product knowledge. Itu keren bos. Kalau gue takutnya gini, ada yang ngarang. Gue pernah ke restoran tuh pada ngarang. Enak Pak, ini laku gini. Padahal, aduh, mabok punya tuh makan begituan. Enak nih, gimana sih? Kalau ada tamu asing nih, misalnya ada tamu orang Jerman gitu. Iya. Can you explain what is oxtail? Gitu. Oxtail? Gimana? How you explain in English? Gimana? Gimana kamu menjelaskan sop buntut itu dalam bahasa Inggris? Belum terlalu bisa bahasa Inggris banget sebenarnya, cuma tahu aja. Mungkin Kayak- dengan bahasa tubuh mungkin menjelaskan. Misalnya, kayak harus ada menu. excuse me, This is- gitu misalnya apa sih? Sop buntut This gitu. is oxtail soup so good because So good. I got you. Gitu ya. Because I do pack you. yeah. Gitu. Because di smoke apa sih namanya untuk memasaknya tuh apa sih Cong kalau masak Cong lagi. Aduh terlalu grogi tau sebenarnya. Iya, Pakai bahasa Indonesia aja deh ya. Iya, Iya. iya. Kalau untuk yang sop buntut bakar kecap ini itu lebih ke aroma smoke atau asap, asap ya, Karena karena di-grill di grill dan juga ditabur sama saus kecapnya Kalau gitu. tamunya nanya sop buntutnya buntut depan apa buntut belakang gitu? buntut di belakang. Oh, buntut Emang di depan belakang. ada? Depan ada. Pakai logika lo jawabnya. Oh, gitu ya. Buntut emang ada di belakang. Iya. Buntutnya di belakang. Dia kan ceritanya buntut dia kan, bukan Iya. sopnya kan. Iya, iya. Karena buntut belakang, buntut emang belakang. Itu bener. Ih ketawa lagi. Gila lu kalau ngomong buntut ketawa sih. Enggak, karena buntut belakang kan ada kan, buntut Ada, belakang gitu. Rifa. Minuman apa yang paling laris di sini? Di Suraswani. Kalau dari mocktail ya, itu kita paling laris ya kayak Kiwilisius gitu Pak. Terus kayak fruit punch gitu. Oh, fruit punch laku juga. Fruit punch laku. Tapi kalau misalnya kayak di kopi tuh kebanyakan ini aja sih kayak kopi royal gitu, gularen, es Oh, kopi, gularen. ya gularen gitu. Kalau black coffee gitu laku ya? Black coffee tuh paling sering tuh kayak di pagi Pak. Biasanya kan orang-orang pada tamu-tamu nih mau kerja mungkin ya, rapat, meeting gitu. Pasti mesennya kayak black coffee atau enggak hot cappuccino biasanya gitu. 5 besar apa yang paling dipesan yang paling orang Yang paling senang? Tadi kamu bilang gula aren ya? Oh ya, es Susu kopi gularen, ya. Es kopi gularen Yang best sellernya apa sih best sellernya? Kiwilisius Pak di sini. Hah? Kiwilisius. Kiwi, Iya, kiwilisius, kiwi. buah kiwi. Iya, Buah kiwi. yang hijau itu kan? Kuning dong. Kuning. Iya maksudnya airnya kuning. Airnya kuning kan? Tapi dia garnishnya kiwi. Itu nggak pakai sirup kuningnya? Nggak. Pakai. Pakai kan? Tahu saya. Oh itu paling laku tuh. Paling laku. Laku banget. Ya, Laku karena dia Oh, gitu seger ya? sih Pak. Seger kayak Seger kamu ya? seger. Ah nyobain ntar. Boleh. Biasa aja dong Pak Ari. Oh iya. Bisa. Gila deh. Aduh, jadi lemes. Bung Ari jauh ternyata dari dari kesannya di RCTI dulu ya. Ternyata Bung Ari ini nggak ada jaim-jaimnya. Lucu. Nggak ada matinya. Aduh, gila aja kali. Gila, bisa kali. Sekali. Sabi. Sekali. Riva lu ngomongnya kurang ini dong. Kerasin dong, Cang. Bukan lebih santai lagi lu kayaknya takut salah ngomongnya gimana sih? Iya. Iya kan? Enggak sih, Gini aja enggak sih. Gimana? Tuh asik kan. Nah ini udah mulai asik nih. Tarik-tarik bantal udah seru nih.
Tidur Beda dong lagi kita. dong. Tidur ya Cong ya. Tidur mau tarik bantal, terus selimut. Di Sorosoan deh tempat lo kerja berdua, yang Iya. paling rame hari apa? Malam nih, malam. Malam? Oh malam. Kalau Malam. siang udah ketahuan, ada banyak Iya. orang kantor kan. Ini malam. Kita nggak bisa nentuin tuh hari apa Iya. kalau malam. Karena Masa nggak ada patokannya kalau hari ini wah gua bahaya nih penuh nih gitu. kalau malam sih Kalau biasanya malam kita nggak ada patokan apa sih rame apa enggaknya. Itu kita juga tamu tuh tidak bisa Diprediksi. diprediksi sebenarnya datangnya Iya. itu kapan, ramenya itu kapan gitu. Atau gini, barangkali lo berdua inget, ini kalau saat-saat begini libur atau ada hari apa gitu, ini rame nih biasanya gitu. Ada nggak feeling gitu? Biasanya sih kalau dari hari ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh orang-orang tuh pasti kayak Keramat dari sih. kantor gitu pada Hampir ya. Company. meeting, ya company gitu. Kita sih nyebutnya itu hari keramat ya. Iya. Nah, hari Hari keramat sebenarnya kita Ada nyebutnya. istilah apa nih? Kenapa bikin istilah hari keramat? Karena emang itu jam-jam bener-bener Hari-hari rame. rame, Kita tuh iya. rame. Kadang kita kelang kabut sendiri gitu kalau misalkan kita lagi taking order ya kita udah orang pada manggil yang baru Iya, benar. gitu. Kita juga Nah, mau gak gue mau mau kita lihat harus nih, layanin. gaya kalang kabut lo gimana? Gue mau lihat. Pusingan sendiri keringetan. Nggak, gimana gayanya coba? Aduh, gimana ya? Kayak kadang misalkan ada temen juga, cuman dia itu Kan lagi gini kan, lo lagi terus yang satu manggil, bingung. "Duh, rese deh," gitu. Iya, kadang kayak sedikit gak enakan kayak aduh apa sih gitu tuh. Gue tau gue lagi Aduh, taking kendi order deh ini gitu. orang Udah katanya. mati ya. Bisa, iya, lo lewat Iya. lagi manggil-manggil. Lo kan, iya bentar. Lo lewat lagi, dipanggil lagi. Iya. Aduh, kendi deh nih. Gitu kan. Kadang emang rada kesel cuman ya kita harus profesional sebenarnya kita harus profesional. Yoi. Rada Kita kesel sih profesionalnya ada, di depan cuman ya. iya di depan. Kesel Tapi sih kalau ada. Kesel nih, misalnya aku di bar, rame. Kadang kalau udah gak ketahan keselnya aku ke belakang. Teriak gitu. Wah. Teriak, nangis Oh, iya. kalau mandi. Wah, bagus tuh, bagus. Nah, itu dalam industri restoran dinamakan take five namanya. Take 5. Ya, take five. Istilahnya take Artinya? five. Take five itu kalau kita punya masalah di rumah atau lagi capek banget gitu. Take five dulu ya. Tolong handover. Ah, Nah, handle. gitu. Tolong Iya. tolong di estafetkan dulu. Saya mau Overhandle, take five dulu. overhandle. Ah, Iya, overhandle. benar. Yes. Nah, kita istilahnya tuh take five. Take five tuh keluar aceng. Nah, kayak di kamar mandi sih, pernah Boleh nangis. Gitu. Nah, Oh iya, gue mau ngomong apa adanya, gue pernah nangis kamar mandi. supaya nggak berefek kepada tamu. Iya, benar. Lo nangis? Pernah. Kita. Kamar mandi kita berdua pernah. Nangis gitu. Iya, karena tapi ya kalau kesel, udah capek Kecapean. ada, Capek. kesel ada, riuh ada gitu. Iya, Apalagi kecampur sama sama yang di rumah. Ya, tadi gitu. kan Chef Mario bilang take 5. Dia kalau di olahraga itu time out. Kalau kita time out, kalau kita Yes. udah capek udah aduh gila nih. Nah, istilah take five itu sebenarnya dari American Management. Memang Gitu. ada istilah take five dimanapun, di hotel, restoran, bisnis. Kalau manajemennya benar, pasti menggunakan istilah take five tadi. Kalau kita kan gitu. Give me time out gitu. Ya, iya. Kayak gitu. Kayaknya gue udah gak bisa main nih. Give me time out. Butak nih main kalau gak beres-beres gitu. Karena pentingnya take five itu penting banget di dunia perhotelan dan restoran. Ada pegawai teman kita dulu, karena dia mengabaikan take five itu, tangannya kepotong pada saat potong daging. Jarinya lepas, putus. Oh. Karena dia nggak take five, dia lagi ribut Oh, dia sama paksain diri. ribut sama istrinya di rumah, ke bawah dan pekerjaannya bacer. Nah, dia kepotong. Kenapa lo sampai kepotong? Ya gue bawa masalah dari rumah. Nah, itu pentingnya Itu take bahaya, five itu tadi. bahaya. Nah, Nih untuk kalian berdua. Ya, Tadi lu bilang nangis sampai bisa nangis gitu. ya. Nah, sekarang gue mau tanya lebih personal nih di antara lu berdua. Ya. Ada nggak tamu-tamu begitu dia nongol, aduh dia lagi nih gue lagi gedek nih gitu loh. Ada nggak? Pernah ada. Ada sih. Ada. Ada Bukan sih. saya doang sih kayaknya. Semua waiter juga Ya pasti gue ada. tahu, gue tanya baru sekarang. Ada. Ya, lu kalau dia nongol di depan pintu, lu ada, lu gimana reaksi lu? Kayak duh. Duh, dateng ini mah lagi adalah gitu. Duh, dateng lagi gitu. Lu nggak gini, duh si resek lagi nongol nih. gitu. Iya. Paling gitu. kita kalau misalnya itu kayak ke temen ya, udah sih lu aja sana lah. Gue mah nggak mau nanti orangnya gini gitu, males. Tapi kan dia nyarinya lu gimana? Bilang aja lagi belakang gitu, lagi makan. Iya. Paling kita ke belakang. Lu kabur duluan tuh ya? Ya, ada lah. Lu di bar juga gitu? Iya, ada lah. Misalnya lu lagi sibuk-sibuk, tau-tau nongol nih. Aduh. Aduh dia lagi gitu. Iya, kadang kalau misalnya dia datang gitu kan di bar, ih Cong, suruh balik sana gitu. Maaf ini
mah. Cuma kadang kita kan ada aja Ada ya yang Pak. Cuman kayak nggak boleh disebutin Iya nggak boleh namanya. Ada. Jadi memang di pekerjaan sebagai server atau waiter itu memang kita hafal karakter tamu. Iya betul. Iya. Kita hafal karakter tamu. Karakter tamu pagi, siang sama malam itu beda. Iya. Itu beda Iya banget. benar. Dan ketika dulu di bartender ya chef ya, Bung Ari, ketika saya jadi bartender itu 99,999% itu tamunya bermasalah. Jadi ngajak ngobrol, curhat. Nah, kalau bartender yang menjual alkohol ya pada waktu itu, saya udah enggak sekarang. Iya. Jadi 99% itu Tapi lu nggak jual alkohol kan? enggak ada. Di sini enggak boleh. Di sini nggak ada alkohol. Nah, tapi tamu yang membawa masalah. Jadi kita selalu ngobrol. Kalau Atau ngobrol ada tamu yang maboknya tempat lain, tempat lain maboknya di sini gitu, ada nggak? Nggak ada sih. ada. Sejauh Ada ya? ini nggak ada sih, alhamdulillah. nggak. Ada ya. Iya. Agak Ada ngeri nggak yang juga. suka-suka kayak, nah ini juga problem nih, sering gua alamin juga. Udah pesen kok cancel, walau udah jadi masakannya. Pernah. Aduh itu mah kesel sering banget kayaknya pernah. itu. Heeh. Itu gimana lo kalau dapat tamu kayak gitu gimana? Kita ngomong baik-baik, Ibu, maaf untuk pesanan Ibu sudah kami proses, jadi tidak Iya, bisa di cancel. nggak bisa di-cancel. Mau nggak mau dia harus bayar gitu. Kalau nggak misalnya emang dia nggak mau take away. Iya. Marah nggak? Enggak sih, kita kan Enggak ngomong sih. baik-baik biasanya gitu. Cara ngomong gimana? Marahnya di belakang ya? Oh enggak. Oh maksudnya tamunya marah apa kitanya marah? Tamunya. Tamunya. Kalau tamu sih mungkin nggak marah kali, emang dari dianya kali ya. Salahin, maksudnya telat informasiin mungkin. Jadi kita mau nggak mau ya udah kita Nah, ini informasi kan ke dia. dinamikanya server kan begitu kan? Iya. Ada yang tamunya oke banget, ada yang setengah oke, ada yang komplain. gila banget gitu. Komplain, Rewel. nggak jadi order, nggak jadi, batalin, ada gitu tuh. Ya kan? Lu ngadepinnya gimana tuh kalau yang terakhir tadi nih? Udah order, udah dimasakin, pas dihidangin, aduh maaf dek, bisa nggak diganti? Ah, padahal udah di depannya dia nih. Ada juga yang gitu kan? Ada. Ada aja. Akhirnya lu ngadepinnya gimana? Hadapinnya yang kayak tadi kita ngomong baik-baik, Ibu maaf ini makanan kita Lu lagi makanan nih, sudah di apa? Kayak gila aja lu gitu. Enggak, kita enggak gitu. Kita enggak Agak gitu. ngeri ya? Ngeri juga sih, ngeri sedep. Kalau lu kayak gitu gila lu. Aduh, gile lu. enggak. Enggak. Enggak dong. Oke, Kita kirain ngomong lu baik-baik nafsu sih juga biasanya, jadinya. iya. Lu exomi gitu. Ya kan? Kalau dulu saya waktu jadi server, itu saya pernah dikasih uang tipnya pakai koin 1000-an dilempar gini. Ting gitu. Wah gila, menghina bule lagi. Di luar berantem saya. Oh gitu. Iya. Jadi emang dia menghina, disengaja mau menghina tamu ini. Dilempar uang 1000 itu, ting gitu. Nah, ini kan gini. Kalian berdua nih paling baru setahun di sini ya. Belum ada Belum sih. ada sih. Belum ada setahun, Bahkan malah. saya berapa bulan lagi ya? Juni saya udah setahun sih kayaknya. Saya 10 bulan Terus sih di sini. dilihat dari usia kan masih muda-muda. Iya. Paling masih 20-an nih gitu kan. Kedepannya mau jadi apa sih? Apa mau terus jadi server atau waiter? Kalau Future-nya? ya, Future-nya? kalau untuk saya Ada nggak sih, angan-angan atau apa gitu? angan-angan saya pengen kuliah sebenarnya tuh. Hah? Pengen kuliah Kuliah apa? pastry sih sebenarnya pengennya. Oh Pastry. pastry. Lah, Iya. itu tangan lo kan pegel. Enggak, Oh, karena enggak, kirain bagus. biar enggak itu aja sih sebenarnya gini-gini. Kuliah pastry. Iya. Bidang spesifik pastry apa yang kamu suka? European pastry, Chinese pastry, apa Asian pastry? Asia sih biasanya. Asia. Lebih spesifik lagi ke tradisional barangkali. Tradisional iya, kayak cake gitu ya. Kamu mau besar nggak di luar negeri? Pengen banget. Pengen. Banget. Kuasai jajanan pasar. Iya. Itu yang paling penting. Kamu harus punya specialty di sana. Kalau kamu suka pastry, jadilah orang Indonesia yang menguasai jajanan tradisional Indonesia. Karena itu sudah sekarang habis. Yang Iya, bisa bener. itu habis. Ya, itu Udah punah gila ya, tuh. Mas. Kalau Punah. Iya. Kalau lu nguasain itu, waduh top tuh. Saya ada teman saya yang memang berkarir sebagai tradisional pastry Indonesia itu sekarang tinggal di Belanda sama di Jerman. Itu Wow. mereka making like gila, gede banget dari situ. Jadi lu punya apa future pengen belajar lagi soal pastry gitu ya? Pengen belajar lagi. Pengen belajar lagi. Memperdalam soal? Memperdalam soal karena saya kan sini maksudnya udah lumayan ngerti nih. Saya pengen lebih ke pastry nih belakang gitu tuh. Kayak saya dulu emang pernah bikin kue sih gitu. Saya coba-coba aja Oh, sebenarnya. gitu. Iya, kayak penasaran aja gimana sih takaran itu gimana, takaran ini gimana gitu. Oke, kalau Rifa ngapain? Rifa? Rifa apa? Aku sih Selain pengen karena kawin lagi, selain pengen kawin lagi Astagfirullahaladzim. nih. Alhamdulillah, Amin. insya Allah Amin gitu. Amin. Kayak gitu. Ya, kalau aku sih karena emang mungkin basicnya di bar pengen punya
kayak restoran atau kafe sendiri Wah, gitu. lu lebih hebat lagi nih. Iya, amin insya Allah nanti kalau ada modal. Ya Ada sih kecil-kecilan potongan aja pengusaha. sih. Ada potongan pengusaha ada. Lu pengen punya bisnis sendiri ya? Iya, karena walaupun kecil, kalau kita yang punya kan kita bosnya. Tapi kalau kayak restoran mau gede, tapi kita kerja itu sama aja kita jadi pegawai. Nah, jadi ada orang bilang gini, biar kecil lu raja. Nah, iya benar. Ya kan? Udah gede-gede lu pegawai juga. Ya kan? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi lu mau yang kecil tapi raja. Iya. Nah kalau rajanya udah ada gimana? Tapi jadi ratunya loh. Iya, Ada ya. jadi ratunya loh. Jadi ratunya dong. Ya kan? Rajanya udah ada nih. Ngapain lagi mau jadi raja? Tetap jadi ratu loh. Enggak gitu sih. Karena aku orangnya egois ya. Pengen Lu jadi raja. egois? Oh egois. Aduh nggak jadi deh gue deh. Nggak jadi apa nih? Sesekali harus egois buat diri sendiri Iya. loh, Pak. Jangan iya, salah. Bagus, ada ekonya bagus, tapi jangan kayak terlalu ini ntar lu jadi susah juga. Ada jiwa leadershipnya. Iya, benar. Egois. Iya. Ini ada Itu leadership. dia ini si Riva ini kalau gue lihat karakter lo ya agak-agak ada bengalnya gitu. Bengal bukan bengal Bandung bukan ya. Bengal tapi lo kalau punya sesuatu kalau nggak dapet gimana gitu. Iya. Bengal nih orang nih. Gitu loh. Harus. Harus bisa kan? dapet nih. Harus. Harus bisa Gitu dapet ya. nih gitu. Kalau kamu ada 2 lukisan, kamu pilih gambar lukisan hutan apa lukisan kota? Pasti deh hutan nih gue tahu. Enggak. Kalau aku lebih ke kota sih. Oke, kalau Kayaknya kamu? aku kurang suka Hutan, alam. karena lebih adem hutan. Kamu hutan? Iya. Oke. Kamu hutan pilihnya? Hutan. Kamu kota? Oke, saya buka ya. Kalau milih hutan, dia seorang explorer. Dia akan cari di hutan. Karena di hutan tuh bisa jadi ketemu orang Dayak makan orang, atau ketemu gunung emas. Jadi semua kemungkinan ada di sana. Kamu siap saya lempar ke Tibet, kamu bisa hidup di sana? Siap nggak? Kamu saya lempar ke Las Vegas, kamu siap? Siap. Untuk hidup di Las sana? Vegas ya. Siap. Siap kan? Kamu Siap. saya lempar ke Amsterdam, kamu bisa hidup? Siap. Oke, kalau Bisa. kamu kota itu kamu suka sesuatu yang sistematis. Sudah ada, cocok jadi manajer. Amin. Pemilik restoran cocok, pemilik usaha. Amin ya Allah. Kalau kamu membuka jalan, Jadi kita harus bareng, lo yang buka jalan, gue Iya. yang Lo yang manage-nya, nah bener nih. kompak banget ya. Ember. Kompak. Gila. Aduh. Oke, Riva. Iya Pak. Aduh, padahal banyak yang masih gue pengen ngobrol sama lu nih, Iya. sama Dimas juga. Iya. Tapi gue udah kasih sign di depan, waktunya habis. Jadi gue mesti tutup nih, ya kan? Jangan lupa, ntar lu kasih tahu teman-teman lu nih, kalau ini Siap. udah tayang, Siap. supaya bagus. Kalau Habib. ternyata viewersnya melonjak tinggi, ada part 2. Ya. Lanjut, Lanjut part 2. Oh iya loh, nanti yang paling mulia ada part 2. Kalau perlu, lu mau gue part 3. boleh. Saya nggak diajak kok gitu banget sih. Lu part 4. Oh ya udah. Boleh. Boleh, Part 2-nya Bung Ari pakai kostum Dracula, kamu pakai kostum ayam, kamu boleh kostum ikan, saya kostum jamur, boleh. Gitu ya. Lucu Boleh. tuh. Oke, Riva, Dimas, makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, Soal panas. senang hati Pak. Pesan gue sama lo berdua, mumpung masih muda, jangan takut capek, ya kan? Jangan takut apa namanya dengan segala macam yang paling jelek, karena untuk menuju bagus tuh, wah nggak gampang gitu, Iya. Betul. ya kan? Jangan lupa work smart, don't work hard. Yes. Ya, dan tetap semangat dengan suara-suaranya, Iya. ya kan? Harus semangat dong, harus semangat. Pencari dong. cuan terus semangat. Cuan banget ya otaknya. Hah? Semangat. Ada lo mau nyampein ini nggak? Pesan buat teman-teman lo yang sesama satu profesi di suara-suara. Iya. Buat teman-teman dari perhotelan, ayo kita tourism. gimana? Oke. Lo lihat kamera dong lihat. Mana kamera yang terserah lo yang mana. semua. Oke. Oke, saya cuma mau kasih sedikit saran aja, maksud sedikit pesan aja. Untuk yang di dunia perhotelan itu pokoknya harus bisa-bisa lah bermuka dua gitu. Pokoknya itu. Dan juga kalau misalnya emang ada masalah di rumah, itu please jangan digebrek di kerjaan karena itu nanti nggak fokus jadinya. Tahu Gitu, gebrak udah. kali. Gebrak gitu. Pokoknya itu deh. Gitu ya? Iya. Asik. Tetap Riva, semangat. Kalau aku sih bukan buat dunia perhotelan aja sih ya. Buat semua orang di dunia ini.
Wah, ini berat, Jadi, ini berat. Iya. Iya aku tahu sih kalian capek kayak kayaknya buat ngelihat besok aja nih, menjalani besok aja, mikirin besok dia udah capek gitu kan. Tapi ya balik lagi sih harus semangat karena emang kalau mau sukses sih harus jatuh dulu ya. Jadi biar kita nyoba lagi gitu. Karena emang ya tadi kata Fari, jadi sukses tuh jadi baik atau jadi ya terlihat orang tuh gak gampang ya Pak ya. Jadi emang harus ada usaha. Semangat. Kecil-kecil tua ya. Kecil-kecil tua. Tuir. Oh, Om ada pesan. Kalau kerja, kamu jangan lupa nanti kalau di rumah lepas soft lens. Iya. Dan jangan pernah berhubungan dengan grill atau kompor panas ketika kamu menggunakan soft lens. Karena temen Om kebakar soft lens-nya ketika grill steak. Wah, Jadi ngeri sih jangan itu. pernah kamu operating itu. Ya, itu aja. Baik. Selebihnya oke, bagus. Yap. Kalian nggak lama di Soroswan. Saya udah lihat. Nggak Kalian lama. nggak akan lama. Aduh, ngeri. Terus nggak lama kemana? Mana nih? iya kita juga Berkarir. bingung. berkarir. Amin ya Allah, amin. Terbang nanti. Biasa aja kali. Saya Saya sebelum kita bubar nih, Iya. saya ada kado buat Chef Haryo. Apa tuh? Kadonya kira-kira gini. Dengar pesan saya sebagai teman, Iya. sebagai om, sebagai senior. Ya. Ya kan? Manusia itu ditempa untuk menjadi manusia yang bertakwa. Masya Allah. Bekerjalah, berkarya dengan tulus, ikhlas dan jujur. Ya. Seandainya toh, ya kan, Anda dihilangkan juga, jaksa bakti dan karyamu tidak pernah akan hilang. Ya, amin ya Allah. Saya harus memahaminya satu hari satu malam dulu itu. Itu kata-katanya dalam banget bos. Dalam banget. Terima kasih Bung Ari. Yo, siap. Ya, demikianlah jumpa kita di Soal Panas untuk episode yang sangat menghibur ini, ditambah dengan ada kue tart ini hari jadinya Chef Haryo yang ke-48. Mudah-mudahan Chef Haryo juga akan semakin semangat dengan podcastnya Soal Panas. Kita akan semakin solid, ya kan? Saya Aris Sudarso, Bapak Geng. Saya Chef Haryo Pramu. Nah, ini persembahan dari KSP, Krakatau Secara Properti dari Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Dobri! Berani saja. Oh, pilihlah Lagu apa sih? tentang sumpah panas. Gua tahu. Yo, sumpah panas. Sofa panas ya. Bikin gemes. Sumpah panas. Semangat gua. Sama panas. Bahaya, Sumpah panas. Jangan cemas. Gua nggak semangat, gua biasa Sumpah aja kali. panas. Jangan lemah. Ya, pasti gitu ya dong. Sumpah panas. Happy birthday to Haryo. Birthday Chef Haryo. Happy birthday.